Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya begitu luas dan tak terbatas. Rahmatnya mendahului murkanya. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmat. Quran Surah Al-An'am ayat 54. Selain itu dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7404 dan Muslim nomor 2751. Rahmat Allah di dunia tidak hanya kepada orang-orang mukmin, melainkan juga kepada orang-orang kafir. Namun di akhirat, rahmatnya hanya Dia tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Lalu rahmat apa yang Allah pasti anugerahkan kepada hambanya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Ada beberapa perkara yang pasti Allah siapkan dan berikan kepada hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Di antaranya adalah 1. Allah menjamin rezeki bagi semua makhluk. Rezeki kita sudah diatur dan sudah ditentukan. Kita tetap berikhtiar, namun tetap ketentuan rezeki kita sudah ada yang mengatur. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada ilah sesembahan yang berhak selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran Surah Fatir ayat 3. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin, selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. 2. Allah menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan, dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Sungguh, kita tak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Jika demikian, maka bentuk syukur kita pun masih terus mengalami kekurangan. Syukur akan terus menambah nikmat dan membuat nikmat itu terus ada. Dari Abdullah bin Soli, ia berkata bahwa telah menceritakan padanya Abu Zuhair Yahya bin Atorid Al-Qurashi. Dari bapaknya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4 halaman 124. 3. Allah mengabulkan orang yang berdoa. Kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ada beberapa jalan Allah kabulkan doa, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Said, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan 3. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 18. Ingatlah pula bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa putus asa dalam berdoa. 4. Allah mengampuni orang yang memohon ampun, istighfar. Seorang mukmin walau dia seorang yang soleh sekalipun, bisa saja terjerumus dalam dosa, dan ia tidaklah masum selamat dari kesalahan. Sesungguhnya Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki.
Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, ayat 110. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang terjerumus dalam dosa, berbuat dosa, lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa, berbuat dosa, ampunilah aku. Rabb-Nya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Kemudian ia berhenti sesuai yang Allah kehendaki. Lalu ia terjerumus lagi ke dalam dosa, berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa, berbuat dosa, yang lain, ampunilah aku. Rabb-Nya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Kemudian ia berhenti sesuai yang Allah kehendaki. Lalu ia terjerumus lagi ke dalam dosa, berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa, berbuat dosa, yang lain, ampunilah aku. Rabb-Nya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Ini disebut 3 kali. Rabb menambahkan, lakukanlah semau dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim nomor 2758. Ingat, setiap hari mungkin kita berbuat salah tanpa kita sadari. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar agar dapat mengikis dosa-dosa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang seorang Rasul dan kekasih Allah sudah pasti dijamin surga, tetap beristighfar dalam sehari 70 hingga 100 kali. 5. Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Allah berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Dalam ayat lainnya juga disampaikan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika dilakukan setelah itu, maka taubat tersebut tidak lagi diterima. 6. Allah menerima sedekah dari sumber yang thayyib. Allah akan menerima sedekah hanya dari sumber yang halal, dan memberikan balasan berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari nomor 1410 dan Muslim nomor 1014. Demikianlah 6 perkata yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjaga rasa syukur kita atas nikmat yang Allah anugerahkan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.